Dan untuk orang tua ataupun media yang saat ini masih berada di luar hall, kami persilakan juga untuk masuk dan menempati kursi yang masih kosong. Dan jika masih terlihat ada media ataupun orang tua pasien yang masih berdiri, kami mohon juga bantuan dari panitia untuk menyiapkan tempat duduk yang bisa digunakan oleh rekan-rekan. Ya, sekali lagi kami informasikan kepada rekan-rekan media ataupun keluarga pasien Smile Train Indonesia yang saat ini masih berada di luar ruangan, di luar hall, agar segera memasuki ruangan dan menempati kursi yang masih tersedia. Jika ada pasien ataupun rekan-rekan media yang belum duduk saat ini, mungkin teman-teman panitia bisa menambah kursi di dalam ruangan agar acara bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang kepada rekan-rekan media dan juga orang tua pasien dari Sumatera Indonesia. Selamat datang
Dan terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya baik teman-teman yang ada di lokasi acara secara offline di Bogor, Jawa Barat. Selamat datang sekali lagi. Dan juga rekan-rekan yang saat ini bergabung melalui online lewat virtual meeting yang sudah kami buka sebelumnya. Sebelum acara kita mulai, kami undang hadirin sekalian yang saat ini berada di Bogor, Jawa Barat untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Selamat datang di acara Media Gathering dukungan bagi pasien bibir sumbing dari Snack Video melalui Smile Train Indonesia. Apa kabar semuanya Bapak Ibu, rekan-rekan media semua sehat? Sehat, insya Allah sehat ya, apalagi kalau lagi pandemi gini sehat tuh jadi kata kunci utama ya Bu ya, Pak ya? Ya, dan saya juga yakin kita semua dalam keadaan sehat, apalagi saya nih ya, semua kalau lagi pandemi gini harus melewati swab antigen dulu nih, insya Allah negatif semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Daniar Ahri, saya MC yang akan bertugas memandu acara hingga akhir nanti. Dan sebelum melangkah lebih jauh, kami mengingatkan juga kepada rekan-rekan yang hadir di sini dan juga memberitahukan kepada rekan-rekan yang hadir melalui online bahwa acara hari ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Kami mohon juga agar rekan-rekan media dan juga para tamu yang hadir di lokasi saat ini di Bogor, Jawa Barat untuk turut mendukungnya. Pengaturan tempat duduk sudah kami persiapkan betul-betul agar ada jaga jarak physical distancing ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, izinkan saya juga sebelum untuk melaju ke acara berikutnya untuk menyapa rekan-rekan narasumber yang hadir di depan semua, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pasien dari Smile Train mungkin sudah ada yang mengenal sedikit begitu ya. Tapi kalau belum mengenal apalagi rekan-rekan media, saya akan perkenalkan satu persatu kepada Ibu Desi Larasati, Country Manager Smile Train Indonesia. Selamat pagi Ibu Desi. Selanjutnya sebelah Ibu Desi juga ada Bapak Doni Eryasta, Head of Public Policy for Southeast Asia and South Asia Snack Video. Selamat pagi Pak Doni. Dan terakhir ini megang kunci banget nih, ini utama sekali nih, Dr. Yantoko, SPBPRE, dokter ahli bedah plastik, Mitra Smile Train Indonesia. Selamat pagi dokter. Mungkin juga ada beberapa pasien di sini yang sudah mengenal ya, karena ada yang beberapa sudah menjalani proses operasinya ya dok ya? Iya betul sekali. Nah sebelum itu, sebelum kita melaju ke acara selanjutnya, saya mau cerita sedikit begitu. Begitu saya mendengar dan mendapat undangan untuk memandu acara Smile Train Indonesia, saya sangat senang sekali Bapak Ibu dan juga rekan-rekan media karena ya ingin bergabung dan juga ingin ikut serta, ingin sekali terlibat dan mendengarkan kisah-kisah inspiratif dan juga pasien-pasien yang sudah berhasil melewati dan mendapatkan senyum baru mereka. Tidak hanya pasien dalam hal ini adalah anak-anak kita, tapi juga orang tua dan semua keluarga, betul? Paling semua mendapatkan senyum yang baru begitu ya.
tanda kutip senyum yang baru, senyum yang lebih bahagia. Apalagi saya sebagai ibu dengan satu anak pasti sangat merasakan betul bahwa kita akan melakukan apapun yang terbaik untuk anak-anak kita. Betul ya Pak, Bu? Untuk itu saya akan senang sekali. Nah, bicara soal Smile Train Indonesia dan juga gagasan yang kita akan lakukan dan kita akan bicarakan saat ini, selama bulan Ramadan, lebih tepatnya dari tanggal 12 April hingga 14 Mei 2021, Smile Train Indonesia dan Snack Video telah menjalankan program hashtag Senyummu Sedekahmu, di mana setiap video yang diunggah pengguna aplikasi Snack Video dengan hashtag Senyummu Sedekahmu itu akan berdonasi sebesar Rp1.000 untuk para pasien anak-anak penderita bibir sumbing dan celah langit utamanya di Indonesia. Dan program ini banyak diikuti juga ternyata oleh para selebritas dan masyarakat yang kemudian peduli akan kesejahteraan anak bibir sumbing dan celah langit di Indonesia. Kira-kira penasaran tidak sudah seperti apa sih program yang dijalani selama hampir sebulan itu? Kita simak bersama video berikut ini. Pak Doni ini perwakilan dari Snack Video. Beliau ini akan membantu pembiayaan operasi untuk anak-anak bibir sumbing. Itu nanti ratusan. Nah, salah satunya Arya. Nah, jadi nanti Arya itu semua tindakan operasi, perawatan sampai dia benar-benar bisa dapat semua sesempurna yang maksimal bisa dilakukan ya untuk bantu Arya, itu nanti dibantu pembiayaannya dari pihak Snack Video. Ini saya ada sedikit kenangan dari Snack Video untuk keluarga Bapak Ibu. Saya juga dari ini keluarga mengucapkan banyak terima kasih buat dari Snack Video yang sudah ikut membantu buat operasi big dan mudah-mudahan sukses buat Pak Doni, sukses buat Snack Video. Oh, makasih, amin. Pak Doni khusus datang ke sini sore ini mau ngasih tahu kabar gembira ya. Jadi bila nanti dioperasi itu bantuannya pembiayaannya semua dari Snack Video. Jadi memang dalam bulan Ramadan ini kami memang ada program Pak, namanya Senyummu Sedekahmu. Itu bersama dengan para pengguna Snack Video. Kita ingin berbagi ya kepada yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah anak-anak yang mengalami bibir sumbing dan Dila salah satunya. Tepuk tangannya boleh. Saya yakin ada beberapa di antaranya yang tadi muncul di video itu hadir di sini ya. Yang mana coba? Yang mana Bapak Ibu? Oke, ada Pak JJ ya di sini ya. Di belakang juga ada bayi Arya tuh, kasihan lagi bobo ngantuk kayaknya jam segini. Emang biasanya kalau bayi-bayi umur segitu lagi napping ya, nap time. Nah, itu dia rekan-rekan sekalian, apalagi rekan-rekan media, bahwa kita ketahui bersama Smile Train ini adalah sebuah organisasi nirlaba terbesar di dunia. Jadi bukan cuma di Indonesia saja yang memberikan operasi perbaikan bibir sumbing atau celah bibir dan langit. Lalu seperti apa kiprah Smile Train di Indonesia khususnya? Saya ingin mengundang Ibu Desi Larasati, Country Manager Smile Train Indonesia untuk memberikan sambutan untuk para rekan media yang telah hadir baik secara offline ataupun online. Saya persilakan Ibu Desi, silakan. Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan yang berbahagia ini dan luar biasa. Kembali kita berkumpul di sini untuk keluarga pasien. Mungkin sebelumnya kita ketemu di rumah sakit atau saya berkunjung ke rumah, dan sekarang tentunya kita merayakan sesuatu yang menggembirakan untuk semua ya. Dan sedikit saya menyampaikan kembali ya Mbak Daniar mengenai Smile Train. Smile Train adalah sebuah organisasi nirlaba yang khusus fokus membantu anak-anak yang menderita bibir sumbing atau celah bibir yang umum masyarakat untuk mengetahuinya.
Nah, sampai saat ini di Indonesia sendiri kita sudah membantu sebanyak 95.000 operasi hanya di Indonesia. Ya, kalau ada yang tanya kok bisa sebanyak itu? Ya, memang karena setiap tahun pertumbuhan dengan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia itu lahir bayi dalam keadaan kondisi bibir sumbing itu kurang lebih 8 sampai 9 ribu lahir bayi dalam keadaan bibir sumbing atau celah langit-langit hanya di Indonesia gitu. Jadi sejak tahun 2002 Smile Train ada di Indonesia sampai sekarang sudah hampir 95.000. Ya, jadi 95.000 senyum baru sudah tercipta untuk anak-anak Indonesia dan Smile Train akan terus memberikan dedikasi bantuan dan tentunya dengan didukung oleh para dermawan donatur dan dalam kesempatan yang berbagi ini juga hadir dari Snack Video untuk anak-anak Indonesia. Saya pribadi beserta tim juga dokter Smile Train Indonesia yang saat ini berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Bapak Ibu dan semoga kesempatan berbahagia ini tidak hanya berakhir di sini tapi akan terus kita memberikan berbagi untuk saudara-saudara kita lainnya sehingga senyum-senyum baru bisa terus tercipta dan terus memberikan motivasi dan inspirasi untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Terima kasih. Sebelum duduk, saya mau tanya tadi juga, saya mendengar sambutannya itu agak sedikit bergetar, saya yakin bukan karena deg-degan ya, tapi saya yakin ini dalam perjalanan karirnya juga ada banyak cerita yang mengesankan. Betul. Apa itu yang paling mengesankan paling diingat Mbak Desi? Ya, setiap perjalanan saya sebenarnya sudah join 14 tahun sebenarnya di Smile Train. Bapak Ibu dulu saya adalah staf administrasi yang setiap saat itu ada kepuasan tersendiri ketika saya bisa berkomunikasi dengan keluarga pasien atau seperti saya akhirnya dapat informasi gitu, ada keluarga pasien gitu ya. Jadi saya mempunyai keyakinan bahwa saya nggak mau hanya berkomunikasi gitu, tapi saya ingin mendapatkan feel-nya keluarga pasien ini, saya menempatkan posisi saya sebagai keluarga pasien atau sebagai orang tua pasien yang mempunyai anak dengan kondisi bibir sumbing. Jadi every detailnya itu saya pengen tahu. Bahkan kalau saya bisa ngejar-ngejar dokter gitu ya, sampai dok bisa nggak dok ini segera gitu ya, atau dokter lagi di mana gitu. Bahkan nanti mungkin kita sampai ke pertanyaan dokter Yanto kok ini sampai mungkin di rumah tiap weekend nggak pernah ada di rumah karena harus terbang kemana-mana untuk melakukan bakti sosial ke daerah-daerah gitu ya. Kepuasan saya ya pastinya melihat mereka bisa mendapatkan senyum gitu ya. Yang membuat saya semakin kayak kalau orang bilang ketagihan gitu ya. Jadi ada satu masa di mana kami ke suatu tempat, terus 3 atau 4 tahun lagi saya kembali ke tempat itu gitu. Mungkin karena kita suka publikasi bahwa akan ada kegiatan Smile Train di lokasi tersebut, jadi ketika saya kembali ke sana, itu ada pasien mungkin yang 3 tahun lalu dia datang untuk dioperasi. Tapi pada saat dia datang 4 tahun kemudian ya, 4 tahun ya, kemudian dia datang ke lokasi rumah sakit itu dengan pakai baju sekolah. Wow. Ya, itu saya kalau ingat itu karena waktu saya datang itu anak itu udah umur 7 tahun, dia belum sekolah. Ibunya itu, anak itu ceria banget gitu, dia pengen sekolah tapi ibunya nggak mau karena katanya ada pesan dari keluarga neneknya bahwa itu udah pemberian Tuhan. Anak ini perempuan, bayang. Dia pemberian Tuhan, nggak usah dioperasi, udah itu udah karunia Tuhan, sudah dari sananya kita nggak bisa ubah-ubah. Saya waktu itu fight ya, artinya saya mencari orang yang disepuh di lokasi itu, saya datangi rumahnya, saya minta supaya orang tuanya diberi pengertian. Sampai suatu saat akhirnya perjuangan itu nggak sia-sia. Ibunya bilang ya udah kalau mau operasi tapi saya nggak mau nungguin karena saya punya anak lain gitu ya. Jadi
saya minta saudara saya untuk ke sana karena ini di kampung halaman saya sendiri. Jadi saya merasa challenging gitu ya. Akhirnya keluarga saya nemenin anak ini perjalanan ke kota Makassar waktu itu 8 jam. Akhirnya anak itu udah dioperasi. Dia selalu dikomunikasi oleh saudara saya sampai 6 bulan kemudian dia masuk sekolah. Dia masuk sekolah dan anak itu juara terus gitu. Saya dapat info juara terus, dia nggak malu. Dia tahu Bu Desi mau datang gitu ke rumah sakit. Dia akhirnya minta ke rumah saudara saya, minta diantar ketemu saya dan dia bawa raportnya ke saya. Itu yang saya nggak akan pernah, dan anak ini sekarang sudah selalu masuk sekolah yang berprestasi gitu ya. Sekarang ya dia sudah mau menyelesaikan SMA-nya. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dan saya yakin ini juga nanti akan jadi kisah sukses untuk dede-dede bayi yang saat ini datang ya. Betul, gitu. Jadi mungkin kita sebagai orang tua capek ya, Bapak Ibu kadang frustasi gitu ya. Ini anak ini maunya apa sih gitu, belum lagi lingkungan gitu ya, yang mungkin ikut menekan si orang tua gitu. Tapi ibu harus tahu perasaan anak ibu ya. Masa depan mereka tergantung kita orang tuanya. Ya, ada jalan, ada orang yang mau memperhatikan, ada dokter yang mau membantu. Ibu hanya tinggal memberikan mereka jalan. Ya, Bapak Ibu, jangan biarkan mereka putus gitu cita-cita mereka. Jadikan anak Indonesia harus jadi anak-anak yang pintar. Amin. Makasih. Ya, makasih. Mohon maaf, makasih. saya tertawa. Saya nggak maksud untuk membuat Bu Desi menangis loh ya. Nggak maksud Bu Desi. Tapi ini cerita yang ya baik juga untuk kita dengarkan bersama. Begitu karena ya ada banyak sekali mitos fakta, utamanya soal bibir sumbing. Mungkin nanti kita akan bicara lagi dengan Dokter Yantoko soal ini ya. Dan kita juga harus pecahkan sekarang juga nih bahwa jangan sampai semua salah kaprah ya. Dan juga salah langkah. Terima kasih Bu Desi. Makasih. Cuman satu pesan saya lagi, Apa Bapak itu? Ibu jangan pernah capek ya, jangan pernah lelah. Semua lelah, letih, lesu ibu, kesabaran ibu itu akan ada hasil yang luar biasa. Amin, Ya, amin, untuk anak-anak amin. istimewanya. Amin, amin, Ya, amin, amin. makasih. Terima kasih Bu Desi. Selanjutnya tadi juga Bu Desi bilang ya, dan saya yakin betul bahwa langkah sekecil apapun itu merupakan awal dari suatu yang besar. Tadi saya katakan bahwa snack video ini kemudian membuat hashtag setiap video yang diupload itu ada 1.000. Langsung berpikir kok 1.000 rupiah aja, tapi ternyata bisa membuat ratusan bayi dengan bibir sumbing dan juga celah langit-langit ini bisa dioperasi. Saya berikan waktu untuk Bapak Doni Aryasta, Head of Public Policy for Southeast Asia and South Asia Snack Video untuk memberikan sambutannya karena hari ini juga hari yang bahagia ya. Sebagai menandai rampungnya program ataupun kampanye hashtag Senyummu Sedekahmu. Silakan Pak Doni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media yang hadir di sini dan juga yang hadir secara online, Ibu Desi dan segenap tim Smile Train Indonesia, Pak Dokter, dan terutama yang paling spesial adalah Bapak Ibu keluarga pasien dan adik-adik yang kita sayangi. Senang sekali kita hari ini bisa berkumpul di acara ini ya, kita bersama-sama bisa berbagi cerita dan berbagi inspirasi mudah-mudahan, dan juga yang ingin kita rayakan ya juga adalah bagaimana hasil dari program Senyummu Sedekahmu yang sudah dilaksanakan selama 32 hari bekerja sama antara Snack Video dan Smile Train Indonesia. Nah, Snack Video sendiri mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengenal. Snack Video itu adalah aplikasi video singkat ya yang populer di Indonesia dan seru juga. Isinya kontennya macam-macam, baik yang bersifat hiburan ya, ada yang komedi, ada yang fashion, ada tentang game, ada yang serius-serius juga ya, ada yang edukatif juga. Nah, Snack Video sendiri memang tujuan kita ingin berbagi inspirasi dan juga ingin agar para pengguna kita bisa menyampaikan ekspresinya kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, Snack Video sebagai perusahaan yang besar di Indonesia, beroperasi di Indonesia juga ingin ada sedikit kontribusi ya kepada
masyarakat yang membutuhkan di Indonesia. Dan juga dalam momentum Ramadan pada tahun ini, karena itu kami mengadakan program Senyummu Sedekahmu bekerja sama dengan Smile Train Indonesia. Program Senyummu Sedekahmu ini sendiri adalah program yang kami lakukan di aplikasi Snack Video, di mana setiap video yang di-upload ya, diposting dengan menggunakan hashtag Senyummu Sedekahmu dan juga di-share, itu akan berarti setiap video itu kita hitung menyumbangkan Rp1.000. Nah, mungkin terkesan sedikit ya, tapi ternyata dalam 32 hari tersebut ada sekitar 100 juta lebih video yang dibuat oleh 500.000 pengguna kita dan ditonton lebih dari 1,7 miliar kali, Bapak Ibu. Nanti kita saksikan sendiri bahwa dengan program tersebut kami bisa menyampaikan sedikit kontribusi untuk pasien bibir sumbing sebesar sampai saat ini 1,5 miliar rupiah ya, yang nantinya akan digunakan untuk operasi sekitar 300 pasien. Yang nanti akan kita ada sesinya tersendiri ya nanti Bapak Ibu, di mana ada semacam simbolis penyerahan. Tapi intinya kami senang sekali dari Snack Video diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan Smile Train. Terima kasih sekali atas sambutan dan kerjasama yang baik ini Bu Desi dan tim, dan juga kepada Bapak dan Ibu, terutama kami juga menyampaikan terima kasih. Kami diberi sedikit kesempatan untuk sedikit menyentuh Bapak Ibu melalui program kami ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya dan tidak berhenti di sini ya Bapak Ibu. Tadi Ibu Desi bilang ini hanyalah awal dari mudah-mudahan kolaborasi yang terus berlanjut di masa depan agar semakin banyak lagi kita melihat senyum-senyum dari anak-anak Indonesia ya. Jadi mungkin dari saya itu saja dulu. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak, dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, senang sekali bisa hadir bersama-sama di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Doni. Wah, ini luar biasa, boleh tepuk tangan sekali lagi. Jadi hanya melalui, saya bilang hanya begitu ya, hanya tanda kutip tapi loh ini. Hanya sedekah dengan video senyuman itu ya, kita bisa memberikan impact yang luar biasa untuk ratusan pasien dengan bibir sumbing dan juga celah langit. Jadi luar biasa, kalau saya usul mungkin bikin session kedua kali ya. Untuk hashtag Senyummu Sedekahmu, karena saya ketinggalan nih. Karena saya belum pakai aplikasi Snack Video, mungkin nanti bisa langsung saya bagikan juga ya. Untuk memberikan langkah baru dan juga langkah yang luar biasa baru nanti untuk keluarga dan juga pasien dari Smile Train Indonesia. Nah tadi juga saya bilang nih di awal, kalau kita tidak mengalami atau tidak banyak membaca, mungkin tidak banyak tahu dan akhirnya salah paham terkait dengan tindakan medis seperti apa atau apa sebetulnya menimpa saudara-saudara dan juga pasien-pasien ataupun anak-anak di Indonesia dengan bibir sumbing dan juga celah langit itu. Nah, apakah kita bisa mengantisipasinya sedari sedini mungkin? Bagaimana langkah-langkah operasinya? Mungkin nanti saya langsung aja gitu ya. Saya mau duduk langsung karena saya ingin berbincang langsung dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir. Tadi juga sudah saya perkenalkan, Ibu Desi sudah memberikan sambutan, Pak Doni dan juga Dr. Yantoko di sini nih. Yang saya mau kasih sedikit highlight juga. Itu dia kenapa saya nanti akan bertanya duluan ke Dr. Yantoko ya terkait dengan bagaimana sebetulnya bibir sumbing, kemudian juga keadaan bayi-bayi dengan bibir sumbing di Indonesia, utamanya dokter ya. Tapi sebelum saya bertanya dan juga mendengarkan jawaban dari Dr. Yantoko, saya juga memberikan kesempatan untuk rekan-rekan media yang khususnya hadir secara online melalui virtual meeting. Jika ada pertanyaan boleh ya, langsung saja tulis di kolom komentar ataupun komen box dengan format nama, _asal media, pertanyaannya apa, lebih baik lagi langsung diberitahukan saja ingin bertanya kepada siapa ya. Jadi nama, _asal media, pertanyaannya. Pertanyaan rekan-rekan media nanti akan kami jawab pada sesi Q&A yang akan dilakukan nanti setelah dialog ini berakhir. Nah saya juga mau menyapa Ibu Siti dan juga Bapak JJ.
Ini juga nanti akan saya ajak ngobrol-ngobrol sebagai salah satu yang akan bercerita kepada kita semua nih soal bayi Arya ya, yang berarti sudah mengalami operasi ya, sudah operasi ya, sudah operasi bibir sumbing tersebut untuk bayi Arya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa ya. Langsung saya tanyakan nih ke Dokter Yantoko. Dok, kalau misalnya kita bicara soal anak dengan bibir sumbing, apalagi celah langit di Indonesia, kita tahu juga tadi dari kuantitas ataupun dari angkanya tadi Mbak Desi juga udah bilang ya bahwa ada bukan angka yang sedikit begitu anak-anak di Indonesia yang lahir dengan bibir sumbing dan juga celah langit. Kalau saya boleh tahu dengan keadaan yang seperti itu, komplikasi ataupun keadaan seperti apa sih yang dihadapi si anak? Silakan dokter. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih, ya pasti pertanyaannya banyak bertubi-tubi ditujukan kepada saya. Karena topik utamanya adalah menarik sekali buat orang tua atau keluarga yang mempunyai anak atau keluarga atau kerabat yang menderita sumbing. Ya, jadi kalau dilihat memang kasus sumbing ini lumayan banyak, ya, dan itu kelihatan nyata sekali, ya, karena langsung berhadapan, ya, kita melihat, oh kelihatan bibirnya tidak nyambung, ya, atau oh suaranya tidak bagus, ya, atau sengau, gitu, ya, kelihatan sekali, ya. Beda dengan kelainan-kelainan yang lain, ya, misalnya hipospadi, ya, kelainan ada di saluran kencing, ya, orang nggak akan tahu, ya, sampai dewasa pun nggak tahu karena pakai celana, kecuali kalau hidup kita ini nggak pakai celana baru tahu, oh ada hipospadi, gitu kan, ya. Nah, disinilah, ya, bahwa pekerjaan kita, ya, cukup berat, yaitu apa? Menyelesaikan masalah sumbing ini, ya, karena sejak lahir, ya, itu secara psikis, ya, orang tuanya langsung waduh. Kok anakku begini, gitu kan? Ya, gimana caranya? Karena pasti orang tuanya tidak punya pengalaman, ya, pasti takut. Pertama kali begitu ya, ya, pertama kali, wah, akhirnya salah menyalahkan. Oh, yang kamu loh, ya, bapaknya, oh ibunya, oh kemarin bapaknya malam-malam mancing misalnya, ya, dapat lele dimakan ibunya misalnya. Bukan, nggak ada hubungannya sama sekali, ya, dan faktor penyebabnya multifaktorial, tidak bisa ditentukan pasti ini, ya, banyak sekali disebutkan, ya, penyebabnya bisa karena obesitas, ya, bisa karena kencing manis, bisa karena infeksi, kekurangan gizi terutama asam folat, ya, trauma pada saat hamil muda, ya, banyak sekali, ya, tapi, ya, yang dicurigai paling tinggi adalah apa? Genetik. Ya, dan belum terpecahkan sampai sekarang bagaimana mencegah sumbing ini, ya, ya, kalau bisa dicegah sumbing, tidak ada pasien sumbing, saya juga nggak bisa bekerja untuk operasi, habis saya cari kerjaan yang lain deh, ngerjain hipospadi gitu misalnya, ya. Jadi ini selamanya, mungkin sampai saya meninggal, ya, ya pasti ada bibir sumbing ini, ya, tapi dengan ikhlas, ya, kita menyelesaikan pekerjaan yang diberikan yang maha kuasa, ya, kita selesaikan, ya, gitu, ya. Jadi kesulitannya tadi, ya, kesulitannya pada saat bayi lahir pertama psikis, ya, psikis orang tua takut, ya, bisa ditolong tidak, malu, ya, dengan saudaranya, dengan kerabatnya, dengan mantannya mungkin, ya kan, gitu. Jadi ini yang harus diselesaikan. Pertama, kita harus kasih pengertian bahwa sumbing itu bukan sendirian, banyak, ya, kasusnya setiap 3 menit, ya. Wah. Ya, 3 menit lahir bayi sumbing di dunia ini, ya. Kalau angka kejadiannya ada yang menyebutkan 400 dari 1000 kelahiran hidup, ada yang 600, ada yang 800, ya. Jadi banyak, ya. Ya. Nah, terus setelah itu bagaimana intake gizinya? Nah, ini mempengaruhi sekali karena beda dengan bayi yang lahir normal,
ya, bisa netek, ya, bisa pakai dot, ya. Pada bayi sumbing nggak bisa, gitu. Ditetein biasa tersedak, ya, atau keluar susunya, ya, nggak bisa ngisep. Gimana bisa ngisep? Itu otot bibirnya itu kan melingkar yang normal, sedangkan pada pasien sumbing, ya, itu terputus. Nah, terputusnya itu sejak kehamilan trimester pertama, tuh 3 bulan pertama, ya. Habis itu nggak nyambung lagi, ya. Gimana bisa ngencot ya istilahnya kalau di masyarakat itu ya, nggak bisa, ya, sehingga harus punya perlakuan khusus, ya. Kalau tidak dibekali pengetahuan bagaimana memberikan asupan gizi pada anaknya tumbuhnya tidak sebagaimana anak yang seusianya, ya. Karena diharapkan operasinya nanti kalau bibir usia 3 bulan. Dari 3 bulan, Ya. paling baiknya adalah mulai usia 3 3 bulan. bulan Oke. itu pun dengan harapan berat badannya sudah 10 pon, ya, kira-kira 5 kilo. 5 kilo, oke. Ya, jadi kalau asupan gizinya tidak baik, usia 3 bulan itu belum sampai 5 kilo, bisa 3,5 kilo, bisa 4,5 kilo, itu susah sekali, gitu. Jadi pada anak-anak dengan kelainan sumbing, berikanlah asupan gizi, ya, sebagaimana anak normal, ya, cuman caranya yang berbeda. Bagaimana itu, Dok? Ya. Lebih baiknya seperti apa? Pasti dengan hati-hatian, ya, kemudian kesabaran yang tinggi, ya. Kalau anak biasa, dikasih seneng gitu. Kalau anak yang sumbing, apalagi yang kiri kanan, ya, nyusu nggak bisa, ya. Kalau orang tuanya nggak sabar, diceplesin terus, ya, gitu kan. Kita ngelihat itu, ya, yang nggak sabar, ya, kayak gitu kan. Atau serahkan neneknya aja, ya, atau kasihkan siapa saja. Nah, itu problemnya, ya. Jadi kasih sayangnya berkurang. Saya berharap, ya, orang tua tetap memberikan perhatian sama dengan anak-anak yang lahir normal, ya, karena kita hanya menunggu waktu, ya, 3 bulan nanti dioperasi bibirnya, ya, bibirnya dulu. Mengapa bibirnya? Pertama, ya, secara fisik itu kita mengembalikan posisi bibirnya dalam kondisi mirip dengan anak normal, ya. Kemudian untuk ngedot, ya, untuk nyusu itu jauh lebih bagus, ya. Kemudian untuk langit-langitnya usia di atas 1 tahun, ya, optimalnya 1,5 tahun. Tapi yang sekarang operasi bisa lebih mudah karena diharapkan suaranya jauh lebih baik, ya, gitu, ya. Kalau lebih dari situ, ya, suaranya sudah terekam di otak, ya. Jadi problemnya adalah problem bibir dan problem langit-langit, ya. Ya, masih bersyukur yang cuman bibirnya saja, langit-langitnya bagus, ya, berarti suaranya pasti bagus, ya. Tapi kalau langit-langitnya kena, ya, kita perbaiki juga langit-langitnya, kita perbaiki anatominya, ya. Kalau sudah baik, baru latihan berbicara, ya. Gitu. Berdampak pada banyak hal, ya, berdampak pada nutrisi yang diasup oleh anak itu dan juga untuk bicara dan ya banyak sekali kemampuan-kemampuan yang bisa tertunda kalau misalnya penanganan ini juga ditunda-tunda begitu, ya, Dok, pada intinya. Lebih cepat lebih baik dari mulai 3 bulan sudah mulai berproses tahapan operasi. Ya, sebetulnya sejak awal itu sudah aware, orang tuanya sejak awal sudah mempersiapkan, ya. Begitu bayinya lahir kondisi sumbing, ya, itu sudah mulai didampingi. Ya, Karena itu kan 3 bulan harus 5 kilo itu, ya, Dok? Ya, harus didampingi, ya, karena supaya secara psikis tenang, ya, bahwa saya itu tidak sendirian. Betul. Nah, Itu harus pendampingnya garis ini yang social worker, ya, itu sangat berperan, ya, jangan sampai lost contact, karena banyak sekali kebetulan kalau di daerah kota perkotaan nggak masalah, yang di daerah pedalaman, ya, itu biasanya dikasihkan neneknya, ya, lebih jauh lagi, ya. Kalau Bu Desi tadi cerita
perjalanan sekian, itu memang betul. Ya. Ya kalau di sini paling jauh kira-kira perjalanan berapa ya? Saya pernah ada pasien saya dari Pandeglang, ya itu sekitar 5,5 jam. Malam, tengah malam, jam 11 malam, sudah WA, dok saya sudah di jalan. Waduh, saya Tapi aja masih 5,5 tidur. jam. Di Pandeglang. Baru sampai di lagi ujung ya. kulon gitu. Ya Allah gitu kan. Ya, jadi Ya. kalau misalnya di daerah itu lebih seru lagi. Ya, saya tengah malam biasanya ke arah Makassar sana, itu jam 00.30 naik Garuda. Ya, pasien itu sudah sore harinya naik kuda. Ya, pernah ada naik kuda itu 8 jam. Ya, sampai ke pusat layanan kesehatan tempat dilakukan bakti sosial. Ya. Enggak berimbang saya naik pesawat, ya. Mereka naik kuda berjam-jam dengan bawa bayinya. Gitu ya. Ya, jadi adanya kegiatan ini sangat positif ya, dan adanya donatur seperti snack video segala macam ini sangatlah bermanfaat. Ya. Sangat membantu ya untuk program Smile Train ke depan. Baik. Ya, jadi saya memang menghimbau ya, supaya diteruskan, tidak hanya senyum pada saat Ramadan, ya. Kalau bisa senyummu masa depanku. Nah, Bisa itu jadi lama ya. Boleh. Ini kan penglihatan ataupun dari kacamata medis ya, bahwa memang anak-anak ini butuh perhatian yang lebih memang dari orang tuanya, bahwa jangan sampai orang tua yang memiliki bayi dengan bibir sumbing dan juga celah langit ini mengatakan mereka sendirian, tidak boleh seperti itu ya. Dengan adanya acara ini juga mungkin masyarakat di Indonesia, utama yang mungkin saat ini menyaksikan live dari Facebook, Smile Train Indonesia ini juga tahu bahwa kita nggak sendirian, kita bisa sama-sama, kita semangat melewati ini semua untuk anak-anak kita. Nah dari Mbak Desi, tadi kan juga Dokter Yantoko mengatakan ada persyaratan usia. Nah kalau dari Smile Train sendiri ini ada persyaratan khusus gak sih untuk bisa mendapatkan operasi itu? Mendapatkan bantuan maksud saya. Ya, kalau dari sisi medis tadi sesuai dengan berat badan, usia itu sudah disampaikan oleh Dr. Yantoko. Tapi kalau untuk sisi administrasinya tentu saja selama pasien itu datang atau mencari tahu melalui Smile Train Indonesia pasti kita akan bantu. Gitu. Jadi tanpa syarat. Asalkan semua secara medis memenuhi untuk dilakukan tindakan operasi. Dan yang pastinya kami tahu banyak banget masyarakat yang nggak mampu sampai saat ini, itulah yang fokus utama kita. Begitu. Untuk masyarakat yang tidak mampu pastinya, dan mereka datang untuk mendapatkan bantuan yang terbaik yang bisa diberikan oleh Smile Train. Oke, berarti dokumen-dokumen pendukung ya itu nampaknya yang Pasti dibutuhkan ya, ya. artinya ya mungkin seperti tadi kan ada anak yang saya sedikit cerita orang tuanya mungkin menolak dan kemudian diasuh, itu kan tentunya agak sulit juga nih kalau sisi administrasinya gitu. Tapi saya yakin mungkin ada surat pengantar lah dari keluarga atau dari pengurus desa gitu ya, bahwa menyatakan memang anak ini, karena semua tindakan operasi kan harus ada persetujuan keluarga ya, dan kita harus tahu riwayat pendamping dari keluarga pasien seperti itu. Oke. Ya. Tadi juga Dokter Yantoko mengatakan bahwa ini langkah luar biasa yang nampaknya harus diteruskan. Saya mau ke Pak Doni kalau gitu nih. Langkah awal-awal mulainya bertemu dan juga ada kerjasama dengan Smile Train Indonesia ini seperti apa dulu tuh Pak? Ya, jadi memang kami pada saat itu ya menjelang bulan Ramadan ya, dari Snack Video kami memang ingin melakukan suatu kegiatan di mana kita bisa sedikit berbagi ya, bukan hanya dari Snack Video tapi dari para pengguna kami juga. Karena itulah kami menghubungi Smile Train, karena kami juga tahu berdasarkan riset yang kami lakukan, dan Smile Train kan juga sudah punya nama ya, bahwa memang Smile Train ini organisasi yang berfokus di penanganan bibir sumbing. Jadi memang match ya Mbak ya antara program yang ingin kami lakukan, berbagi senyum pada Ramadan, dan tindakannya yaitu membantu penderita bibir sumbing melalui Smile Train. Jadi ada kecocokan lah antara apa yang ingin kami lakukan. Dan mungkin saya tambahkan juga bahwa yang ingin kami capai tentunya kita ingin berbagi, bisa ingin berkontribusi, dan juga kita ingin ada unsur meningkatkan kepedulian juga ya, meningkatkan awareness kepada pengguna kita,
Makanya itu tadi ada aktivitas di aplikasi Snack Videonya sendiri ya, berbagi video dan lain-lain, karena tujuan kita agar para pengguna kita dan masyarakat yang lebih luas itu juga aware bahwa memang ini adalah suatu kondisi yang ada di tengah-tengah kita dan mereka bisa peduli loh, mereka bisa melakukan sesuatu juga untuk ikut membantu gitu. Jadi ada dua tujuan ya, bukan hanya membantu secara langsung tapi ingin meningkatkan awareness. Jadi seperti itu Mbak. Iya, terima kasih juga inisiatifnya nih Pak untuk hashtag Senyum Sedekahmu. Pak Doni, sekali lagi terakhir sedikit saja. Tadi kan Pak Doni di video terlihat juga datang bertemu dengan keluarga dan juga pasien bayi-bayi lucu itu. Bisa diceritakan sedikit pengalamannya Pak Doni? Yang paling berkesan, kesan apa yang kemudian didapatkan? Ya, jadi beberapa minggu lalu kami dari Snack Video difasilitasi Smile Train berkunjung ke beberapa keluarga pasien ya, termasuk salah satunya keluarga Pak JJ dengan Arya gitu ya. Kita pada saat itu ke rumahnya. Saya kalau lihat Arya tuh ingat anak saya sendiri, Bapak Ibu. Anak saya umurnya baru 1,5 bulan, cowok juga. Jadi hampir mirip lah sama Arya usianya ya. Kalau buat kami sangat senang sekali karena kami sudah disambut, diterima dengan baik oleh keluarganya Pak JJ, bisa ketemu langsung dan bisa lihat Arya juga. Yang penting bagi kami itu sih sebenarnya bisa, karena kami ingin tahu juga sebenarnya program kita ini dampaknya seperti apa sih, terus yang menerima itu seperti apa gitu. Dan karena kami sudah disambut, di welcome, nah itu kami senang sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti hubungan silaturahmi kita tetap bisa berlanjut dan nanti teman-temannya Arya dan yang memiliki kondisi seperti ini juga bisa terjangkau dan bisa menerima bantuan juga, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Doni. Sebelum saya mau bergeser ke Pak JJ dan juga Ibu Aisyah dan Bayi Arya, saya tidak lupa juga untuk mengingatkan rekan-rekan media yang saat ini bergabung secara online untuk bisa memberikan pertanyaannya ya, dengan format nama _asal media pertanyaannya, sembari juga kami akan mengundang rekan-rekan media yang hadir secara offline. Saya mau ke Pak JJ, ke Ibu Aisyah. Assalamualaikum, aduh lagi bobo. Ini berarti sudah menjalani operasi ya, operasi bibir sumbing dengan dokter Yanto kok? Ya dengan dokter, ini dok berarti ya, bayinya mungkin bisa dilihat lagi tidur dengan tenang. Tapi Ibu bagaimana saat ini, berarti usianya berapa bulan? Saya serahkan mic. 4 bulan. 4 bulan, berarti saat menjalani operasi usia? 3 bulan setengah. Nah, bagaimana prosesnya? Maksudnya sebelum dan sesudah operasi, apa yang dialami bayi Arya? Sebelumnya sih susah ya neteknya gitu. Sekarang setelah operasi alhamdulillah bisa lebih nyusunya lebih tenang lagi gitu. Bayi Arya berarti kondisinya bibir sumbing saja atau ada celah langitnya? Langit-langit juga. Langit-langit juga, berarti nanti ada proses selanjutnya begitu ya dokter Yantoko. Waduh, nih tadi kan juga nutrisinya katanya yang mungkin terganggu ya. Jadi beratnya dari dulu dan sekarang naik berapa kilo nih Bu? Emang pas lahir udah 3,9 sih. Udah besar. Kalau sekarang berarti berapa? Setelah dioperasi berarti ada peningkatan? 7 kilo sekarang. Waduh, padahal 3,5 bulan menuju ke 4 bulan sudah 7 kilo ya. Luar biasa sekali. Tapi kalau misalnya saya mau bergeser ke Pak JJ deh ya. Kalau kondisi anak mungkin kita langsung ke ibunya. Tapi kalau ke Pak JJ, sebetulnya dari mana asalnya tahu dengan gerakan ataupun yang diberikan oleh Smile Train Indonesia ini? Tahu dari mana soal STI? Awalnya pas bayi lahir, tentunya kan kita kaget ya sebagai orang tua yang dikaruniai dengan bayi seperti ini. Kita kaget, kemudian kita langsung cari informasi mengenai bibir sumbing. Dari situ kita tahu ada dari Facebook mungkin ya, kita menemukan petugas dari Smile Train yang juga menangani hal ini gitu. Jadi kita langsung komunikasi dan alhamdulillah responnya baik dan juga cepat untuk ditanggapi. Jadi prosesnya semua mudah ya? Mudah dijangkau, dan saya yakin juga ini pengalaman yang sama dirasakan oleh Bapak Ibu yang hadir di sini. Mungkin boleh dilihat nih, ini dedek siapa ini yang lagi lari-lari nih, dedek siapa nih yang lagi lari-lari, waduh cantik. Usia berapa ini Bu? Kapita. Usianya? Nah,
Umurnya setahun. 1 tahun 8 bulan. Waktu operasi usia, waduh jatuh. Operasi? Oh iya. Waktu operasi berarti usia? 1 tahun 6 bulan. Nggak, itu berarti prosesnya ya bisa kita katakan ya tidak ada kata terlambat bahwa semua bisa dioperasi dengan kondisi bibir sumbing ataupun celah langit-langit itu ya. Dan dengan penanganan yang sedini mungkin itu maka bisa kita ketahui dan juga bisa kita perbaiki langkah-langkah apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan dan untuk perkembangan si anak itu nanti. Saya akan melihat dulu apakah sudah ada pertanyaan dari media yang saat ini hadir secara online. Baik, sudah ada. Ini saya akan membacakan pertanyaan dari satu media online terlebih dahulu. Oke, saya mau langsung saja berikan kesempatan untuk media offline terlebih dahulu yang saat ini sudah datang. Oke, ada mic ya. Silahkan disebutkan nama dan asal medianya Pak. Cik, selamat siang. Saya Sigit dari aktual.com. Mungkin pertanyaannya untuk pertama untuk Bu Desi dari Smart Train. Apa Bu sebenarnya yang apakah dari gerakan Smart Train ini saat ini hanya fokus ke untuk bibir sumbing saja ataukah ada hal-hal lain Bu? Misalnya kan kayak seperti di Indonesia ini kan yang jadi isu utama saat ini dari pemerintah yaitu masalah stunting Bu. Stunting ini kan awalnya dari soal gizi juga. Kemudian dari Pak siapa tadi dari Pak Doni dari Snack Video, Pak ya hampir sama Pak dengan pertanyaan ke Bu Desi tadi, bahwasanya sekarang memang sosial media ini sebagai salah satu saluran yang sangat efektif Pak, mau itu digunakan untuk apa saja, termasuk dalam hal ini untuk charity Pak, untuk berbuat kebaikan. Kira-kira ke depan apakah ada memungkinkan Pak untuk gerakan-gerakan lain ketika saat ini di bibir sumbing, apakah mungkin ke depan bisa juga untuk masalah-masalah lain Pak? Kita tahu sekarang isu utamanya itu salah satunya yang paling ini stunting Pak, dan ini sampai di Bappenas juga dibahas bagaimana roadmap-nya untuk penanganan stunting ini. Kemudian untuk Dr. Yantoko, kalau boleh tahu Dok, sebenarnya bibir sumbing ini apa penyebabnya dan kenapa bisa terjadi gitu? Karena masalah ini di Indonesia ini cukup banyak ya kasus-kasus seperti ini. Apakah mungkin dari permasalahan gizi atau apapun gitu? Bisa dijelaskan lebih lanjut Dok untuk antisipasi. Oke, terima kasih Mas Yang. Baik, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Kita ke Bu Desi dulu ya. Apakah Smart Train Indonesia ini juga fokus untuk memberi bantuan ke kondisi yang lain? Silahkan. Baik, terima kasih Pak Sigit atas pertanyaannya. Betul, Smart Train kebetulan hanya fokus, bukan kebetulan, tapi kami fokus pada kasus penderita bibir sumbing. Nah, terkait bibir sumbing, pemicunya kan tadi cukup banyak ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Yantoko, dan salah satunya berakibat kepada kekurangan nutrisi, ya. Nah, karena tadi ketidaktahuan bagaimana memberikan susu atau asupan makanan kepada si penderita bibir sumbing. Nah, tentunya itu juga akan menjadi salah satu penyebab pemicu kekurangan nutrisi pada si bayi dalam proses perkembangan atau pertumbuhannya. Nah, kembali lagi karena Smart Train fokus pada operasi bibir sumbing, membantu anak-anak dengan celah bibir dan langit-langit, kami juga mempunyai program yang namanya Comprehensive Cleft Care atau penanganan celah bibir yang berkelanjutan, karena tadi kekurangan nutrisi juga adalah bagian dari kasus yang kita banyak dapat pada anak-anak yang menderita bibir sumbing. Kekurangan nutrisinya karena ketidaktahuan bagaimana memberikan asupan makanan yang baik kepada si bayi gitu. Tentu itu juga akan menjadi perhatian, bukan akan, saat ini kita sedang dalam proses untuk perkembangan baik dari segi research dan juga bagaimana SDM
yang bisa langsung terjun ke daerah-daerah pelosok-pelosok karena ya keterbatasan akses ya, dan tidak semua gitu orang-orang bisa memberikan edukasi terkait nutrisi tadi. Sedangkan dengan kasus bibir sumbing tidak semudah kita memberikan informasi edukasi untuk nutrisi kepada bayi-bayi normal gitu. Jadi ada khusus gitu untuk edukasi terkait nutrisi tadi kepada anak-anak penderita bibir sumbing. Itu juga salah satu menjadi concern kami dan ini sedang dalam pengembangan dan dalam waktu dekat itu akan terwujud, Mbak. Jadi kita mulainya dari daerah-daerah di mana akan mudah diakses gitu oleh pasien gitu. Jadi untuk beririsan informasi. mau tidak mau Ya, soal betul. nutrisi dan juga Ya. bibir sumbing dan juga Betul, celah langit karena pada itu anak pasti ada Indonesia. kaitannya juga, Pasti karena ada kaitannya. cukup banyak gitu kita dapatkan anak-anak yang menderita bibir sumbing dengan kekurangan nutrisi tadi. Baik, gitu. terima kasih Bu Desi. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mas Sigit ya. Selanjutnya Pak Doni silakan. Ini berkaitan dengan campaign begitu ya, silakan. Ya, jadi bagi kami ini adalah salah satu langkah awal ya untuk Snack Video. Kami selalu berkomitmen untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat di mana kami berada, di mana kami beroperasi. Dan juga memang kekuatan produk kita ya, Snack Video sebagai platform teknologi yang digunakan oleh banyak orang, oleh masyarakat secara luas. Memang di situ bisa digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kepedulian atau awareness. Jadi kami akan terus melakukan berbagai kegiatan dan tidak menutup kemungkinan juga di bidang-bidang yang lain ya. Intinya kita ingin menyebarkan inspirasi, menyebarkan kegiatan positif dan menjangkau lebih banyak pengguna kita dan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Doni. Silakan, tadi juga sudah dijelaskan sebetulnya faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya celah langit dan juga bibir sumbing. Singkat saja Dokter Yantoko. Baik, sudah dijelaskan bahwa penyebabnya adalah multifaktorial, tidak hanya satu. Ya. Yang jelas adalah adanya sumbing, yaitu gangguan pertumbuhan saat embriologi trimester pertama. Ya, jadi solusinya sekarang, bagaimana supaya kita mengetahui anak kita sumbing atau tidak, atau mencegah, atau jaga-jaga. Ya, kita kan nggak tahu habis nikah, kemudian anak kita sumbing atau tidak. Nah, ya, jadi tetap satu, pertama ada konsultasi pranikah. Ya, biasanya di sini ditanyain ya apakah masih ada hubungan saudara, ya saudara dekat atau jauh, ya. Oke, kalau di Jakarta daerah urban ya dari jauh, mungkin dari Padang ketemu orang Tegal, ya kan, dari Makassar ketemu orang Sunda, ya jauh, ya. Tetapi di daerah ini yang sering, ya sepupu nikah, ya, kemudian ya hubungannya dekat sekali, ya itu harus waspada, ya. Oh kok nggak boleh nikah, di agama boleh, ya sudah, tapi setidaknya siap secara psikis, ya. Kalau disarankan agak jauh aja, ya kita putus misalnya, ya itu hanya saran, ya, tetapi namanya sayang ya, waduh sayang dibelain sampai mati-matian, gitu kan, ya sudah, ya. Kemudian ya kalau sudah hamil, ya perlakukan kesejahteraan ibu hamil ini sebaik-baiknya, asupan gizinya diperbaiki, ya kemudian kontrol ke dokter ahlinya obgyn, ya ada kontrol antenatal care ya sebelumnya itu kan setiap bulan ya, harusnya setiap bulan, tapi kalau di daerah 1 trimester sekali, ya tapi kalau di kota sebaiknya tiap bulan karena itu bisa dideteksi pada saat USG, biasanya setelah trimester pertama, jadi trimester kedua, ya ketiga itu kelihatan, ya beberapa pasien, ya yang konsul ke saya lewat poliklinik swasta itu karena canggih kan, dokter obgynnya menemukan, wah ini nggak nyambung Bu, seharusnya usia trimester ketiga ini nyambung, ini nggak nyambung, coba konsul ke dokter bedah plastik. Ya, dari situ bisa dikatakan bahwa putranya
nanti lahir dengan kelainan sumbing. Setidaknya apa? Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa saat ini, ya kan? Mungkin operasi intrauterin segala macam terlalu canggih ya. Di Indonesia mungkin juga belum ada kan gitu kan. Pada saat di uterus dioperasi misalnya, ya saat ini belum ada. Tetapi orang tuanya sudah dikasih peringatan supaya nggak kaget, ya kan? Supaya nggak kaget ya, bahwa tetap perlakukan kesejahteraan ibu selama hamil, ya. Kemudian berikan kasih sayang kepada ibunya, kepada anaknya, ya. Terutama bapak-bapak ini, ya kan, ngelihat, oh anaknya sudah ada kelainan, ya udah cuek-cuek segala macam. Tidak, ya. Jadi harus tetap memperhatikan kesejahteraan ibu dan anaknya. Baik. Apapun, ya. Terakhir kali, ya, bahwa itu adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan, ya. Sudah, itu sama dengan yang lahir, yang meninggal, ya itu kan semua kehendak. Betul. Ya, manusia hanya berupaya mencari faktor-faktor penyebab, ya itu adalah pemikiran manusia. Ya, tetapi di akhirnya apa? Ya, tetap kalah manusia dengan kehendak dari Yang Maha Pencipta. Ya, kita harus syukuri. Ya, yang perlu di garis bawahi bahwa orang tua dan anak-anak ini orang yang terpilih. Ya. Ya, kalau saya lihat di media sosial, Facebook, segala macam, anak-anak yang luar biasa, ibu orang tua yang luar biasa, ya, yang dia terpilih untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai. Baik. Ya, itu, ya, jadi kita semangat, ya, bahwa anak-anak kita bikin mirip normal dan punya masa depan yang jauh lebih baik. Pasti bisa begitu ya. Terima kasih Dr. Yantoko, terima kasih Mas Sigit untuk pertanyaannya. Saya langsung lanjutkan untuk pertanyaan dari online, dari Mas Henry dari liputan6.com. Pertanyaan nomor 1 izin saya bacakan tapi nampaknya sudah dijawab. Apa penyebab bibir sumbing dan kenapa bisa banyak terjadi di Indonesia? Apa bisa dideteksi dan dicegah sejak dalam kandungan? Tadi sudah dijawab ya Mas Henry oleh Dr. Yantoko barusan saja. Mudah-mudahan sudah mencatat. Lalu pertanyaan kedua saya akan bacakan dan saya akan persilakan untuk dijawab. Benarkah anak-anak yang mengalami bibir sumbing umumnya berasal dari keluarga kurang mampu? Dan berapa umumnya biaya untuk operasi bibir sumbing? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Desi ya. Silakan Ibu Desi, singkat saja. Ya, seperti tadi juga sudah disampaikan bahwa selama masih ada kelahiran ibu-ibu hamil, resiko untuk mempunyai bayi yang lahir dengan bibir sumbing itu sudah pasti, ya. Nah, kemudian kalau pertanyaannya kenapa kebanyakan kepada masyarakat yang tidak mampu, tentunya ya operasi bibir sumbing itu masuk dalam kategori operasi estetika, ya, di mana tidak semua pelayanan rumah sakit itu bisa memberikan operasi yang dibiayai dalam program pemerintah atau seperti itu ya, ada beberapa. Tapi dengan perbandingan jumlah yang banyak dan kemudian ketidakmampuan untuk pembiayaan tentunya juga cukup tinggi gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu hamil dari masyarakat yang mampu tentunya tidak masalah gitu. Ketika mereka tahu anaknya bayinya lahir dengan bibir sumbing, kan mereka sudah mempunyai biaya untuk operasi anaknya sehingga itu tidak terekspos gitu. Tapi kalau kemudian banyak terlihat kepada masyarakat prasejahtera yang tidak mampu, ya karena mereka bingung, ya kemana mereka harus membawa anak ini gitu untuk bisa dioperasi. Sehingga kemudian kebingungan itu, ketidaktahuan itu yang membuat akhirnya bayi-bayi ini tumbuh. Artinya anak ini sudah harus bermain dengan lingkungan sehingga masyarakat umum akhirnya tahu. Nah itulah kemudian kenapa terlihat banyak kepada masyarakat yang tidak mampu. Gitu ya, seperti itu. Baik, ada lagi satu pertanyaan terakhir dari Mas Henry. Bagaimana cara melacak dan mencari informasi tentang anak-anak kurang mampu yang mengalami bibir sumbing? Tadi juga soal biaya umumnya, tadi juga belum dijawab, silakan. Nah, kalau soal biaya, apalagi small train ya, small train itu kita mempunyai standar bahwa pelayanan operasi bibir sumbing itu harus ditangani oleh dokter-dokter yang berpengalaman di bidangnya, gitu ya. Karena kita ingin memberikan hasil yang terbaik untuk pasien-pasien kami.
untuk biaya itu semua tergantung dari penanganan di rumah sakit. Kalau buat Smile Train tuh biayanya rate-nya rata dan itu mungkin kalau secara profesional ya tidak ada sebanding dengan tarif profesional dokter spesialis ya. Dan para dokter-dokter ini bekerja dengan hati. Itulah makanya kami bilang kontribusi karena semua pihak berkontribusi dalam program ini. Dari mulai jasa dokternya, dari mulai rumah sakit itu semua ikut berkontribusi sehingga biayanya tidak sepenuhnya artinya mengikuti dengan biaya-biaya tarif yang berlaku untuk pasien umum. Artinya kalau pasien itu ditangani di salah satu rumah sakit dengan tipe grade yang orang bilang rumah sakit bintang 5 lah gitu kan. Tarif yang dibayarkan juga itu tetap sama, pelayanannya sama, dokternya sama. Jadi ikut program Smile Train intinya bahwa semuanya ikut berkontribusi dalam artian untuk program kemanusiaan. Ya gitu. Dan melacak mengetahuinya? Ya, mengetahuinya seperti untuk program Smile Train ya, itu satu operasi 5.500.000. Kalau lihat tarif di rumah sakit di mana saja itu mungkin bisa lihat ya berapa tarifnya gitu, tergantung rumah sakitnya ya. Itu average rata-rata yang kalau kami lihat ada di beberapa rumah sakit dengan grade berapa itu satu operasi bisa sampai 25 juta, sampai 15 juta itu paling sedikit untuk bibir sumbing. Tapi kalau sampai langit-langit itu bisa sampai 30 juta tergantung penanganan rumah sakitnya mana. Tapi dengan program Smile Train donasi yang diberikan 5.500.000 itu bisa menghasilkan satu senyum. Senyum forever smile ya untuk si pasien itu. Untuk mengetahui tadi keberadaan dari pasien bibir sumbing? Ya, sekarang ini kita banyak sekali dibantu oleh para social worker, pekerja sosial, relawan, bahkan juga dari media-media gitu yang selalu mengekspos pemberitaan bahwa ada loh sebuah NGO yang fokus membantu anak-anak bibir sumbing gitu. Apalagi setelah mereka tahu banyak ya gitu ya anak-anak yang menderita bibir sumbing ini dan jangan sampai kita melakukan pembiaran sehingga mereka akhirnya nggak mau sekolah, malu karena sering diejek gitu karena mereka tahu ada Smile Train walaupun agak susah ngomongnya mungkin Smile Train gitu suka agak susah ya tapi dengan kebiasaan untuk berbicara itu ya mereka tahu kemana mereka harus mencari tahu Smile Train sekarang dengan mudah banget gitu ya ada sosial media bahkan ditambah lagi dengan snack video dengan aplikasi video singkatnya orang apa sih itu Smile Train apa jadi sih tahu gitu ya jadi seperti tahu juga tadi Pak JJ juga cerita ya betul dan otomatis mereka itu kontak kita ada yang ngirim pesan DM bahkan juga nomor handphone saya pribadi juga saya share gitu. Jadi kayak Dr. Yantoko kita semua tengah malam juga ada bahkan ibu saya habis USG anak saya katanya sumbing. Jadi nah itu sebenarnya challenge ya tantangan kita karena saya selalu menempatkan diri gimana kalau saya ngalamin gitu ya. Tentunya itu tadi booster dengan kalimat tenang ibu nggak usah khawatir itu dahsyat banget gitu. Jadi itu akan memberi dia semangat bahwa dia nggak sendiri. Iya. Terakhir Dokter Yantoko mungkin Dokter Yantoko juga paling tahu ya soal biaya. Sedikit Pak Dok. Memang berapa sih Dok umumnya ya? Mungkin Pak Henry pengen tahu nih Mas Henry dari liputan6.com awal sebetulnya berapa? Ya. Bibir sumbing sama celah langit itu. Ya jadi saya klinisi ya, jadi saya ini hanya mengerjakan, ya kan. Nah tarif itu tarif rumah sakit berbeda-beda, karena kelas rumah sakit berbeda. Di dalam satu rumah sakit pun ya masih ada yang menganut tarif kelas 3, kelas 2, kelas 1 VIP, ya ODC, ya kan. Nah Smile Train ini membuat semuanya sama, satu tarif tapi di bawah, gitu kan ya. Semuanya kontribusi, ya kan? Rumah sakitnya kontribusi, dokternya kontribusi, ya kan? Jadi udahlah kita rame-rame bagaimana menolong menyelesaikan masalah masyarakat yang menderita sumbing. Baik. Ya. Jadi kalau dibilang nominalnya, mulai dari yang bintang 5 sampai bintang itu bisa keluar juga, dicari juga bisa ya. Tapi yang penting lagi ya itu kan kita ngomong rumah sakit kalau di daerah perkotaan ya. Sebetulnya misi yang tidak terungkap adalah ya bagaimana kita mendekatkan layanan ini kepada masyarakat yang terdekat. Ya, karena Smile Train ini bekerja seluruh Indonesia, seluruh pelosok.
ya kan? Siapa yang mau ke daerah Seram, ya Pulau Seram itu jauh sekali. Iya. Ya kalau kita ngebayangin perjalanannya itu 1 hari 1 malam, Baik. gitu ya. Jadi susah sekali sampai di sana ternyata pasiennya sedikit. Karena apa? Awalnya datanya banyak, ternyata kendala apa? Perjalanan. Transportasi, karena mereka ada di kepulauan-kepulauan. Pada Baik. saat hari H, mereka nggak bisa datang karena ombaknya tinggi. Ya, jadi problem lagi, walaupun sudah ada yang membantu, ya, ternyata ada problem sosial, Ya. problem lingkungan, Baik. ya, bahwa siapa yang membiayai ini, orang tuanya harus berkontribusi, Baik. cari dana untuk perjalanan ke daerah tersebut, Siap. ya, karena perjalanan itu sampai sekarang belum terpikirkan, gitu kan, tapi memang itu tadi semua harus berkontribusi, semua harus berjuang. Ya, termasuk juga salah satunya Snack Video ya yang membantu ada penyaluran tangan dari rekan-rekan pengguna Snack Video utamanya. Nah, kalau begitu langsung saja saya akan ajak rekan-rekan media dan juga pasien dari Smile Train Indonesia untuk melaju ke acara puncak, yaitu media gathering dukungan bagi pasien bibir sumbing dari Snack Video melalui Smile Train Indonesia, yaitu penyerahan hasil donasi bagi para pasien anak-anak penderita bibir sumbing dan celah langit. Penyerahan hasil donasi ini akan diserahkan secara resmi dari Snack Video kepada Smile Train Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Doni, Ibu Desi, dan Dr. Yantoko. Bapak Doni dan Ibu Desi silakan mengambil tempat di depan meja. Ya, di depan meja. Untuk memberikan secara simbolis jumlah donasi yang telah terkumpulkan dari program #Senyummu Sedekahmu adalah sebesar 1,5 miliar rupiah. Boleh tepuk tangan yang paling spesial? Ini adalah sebuah kontribusi dan bentuk sumbangan yang luar biasa. Hasil donasi ini mudah-mudahan dapat memberikan lebih banyak lagi senyuman baru untuk anak bibir sumbing dan celah langit di Indonesia. Ya, silakan rekan-rekan media yang sudah hadir di sini bisa berfoto, mengambil foto